Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap rahmat, karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini alhamdulillah Allah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa menghadiri salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam dada-dada mereka. Semoga dengan hadirnya kita di masjid ini, dengan ibadah ini, menjadi tanda ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-121 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, orang-orang yang kami berikan Al-Quran kepada mereka, Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Di dalam tafsir, para ulama kita menyebutkan, jemaah sekalian, bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ahlul kitab, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab kepada mereka, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani dan juga Muslim. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, turunkan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Kata para ulama tafsir kita, mereka membacanya, mengimaninya, mengamalkan isi kandungannya, dan tidak pernah merubah-rubah apa yang ada di dalamnya. Baik itu dari bangsa Yahudi ataupun Nasrani, jika mereka berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kitab yang masih asli diturunkan kepada mereka, maka mereka dikatakan beriman terhadap kitab tersebut. Dan terutama, kata para ulama tafsir kita, adalah umat Islam yang Al-Quran diturunkan kepada mereka, kitab terakhir, sebagai kitab pelengkap, penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir kita, tilawah Al-Quran itu dengan membacanya, dan masuk di dalam membaca adalah menghafalnya. Kemudian yang kedua, dengan mentadabburinya. Dan yang ketiga, mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Mari kita lihat satu persatu, jemaah sekalian, makna dari tilawah yang disebutkan oleh para ulama tafsir ini. Karena mereka yang benar-benar tilawah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala persaksikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman terhadap Al-Quran itu sendiri. Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran itu.
Makna pertama dari tilawah, kata para ulama tafsir kita, adalah qiraatul Quran, benar-benar membaca Al-Quran. Dan masuk dalam makna membaca adalah dengan menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kesanggupan, kemampuan apa yang bisa kita hafal dari Al-Quran itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita dapatkan jemaah sekalian ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar memberikan waktu untuk bisa membaca Al-Quran dalam keseharian kita? Dalam banyak hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan mereka menjadikan Al-Quran sebagai temannya, yang dalam kesehariannya selalu ada Al-Quran dalam hidupnya. Bahkan dia akan merasa sangat kurang jika dalam satu hari dia tidak sempat membaca Al-Quran. Dalam banyak hadis Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk mereka yang gemar membaca Al-Quran. Di antaranya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Pada hari kiamat jemaah sekalian, semua manusia membutuhkan syafaat. Semua manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tidak terkecuali, semuanya membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang membutuhkan pertolongan mendapatkannya. Di antara orang-orang yang mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hari ini di dunia mereka memberikan waktu untuk menjadi sahabat Al-Quran dengan membacanya. Lalu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat untuknya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa membersamainya dalam tilawah dan dalam bacaannya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, Allah akan bangkitkan dia kelak pada hari kiamat bersama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, bahkan dia mendapatkan kesulitan pada saat dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Meskipun terasa sulit, terasa berat, terbata-bata, tapi dia tetap berusaha untuk terus memperlancar bacaan Al-Qurannya. Kata Nabi, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguhan dan tidak pernah bosan untuk terus berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala dengan 1 huruf tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 pahala itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi kata Nabi, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf.
Bayangkan jemaah sekalian, baru membaca Alif Lam Mim kita sudah mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan mereka yang gemar setiap harinya membaca ratusan huruf dari Al-Quranul Karim, pahala yang tidak bisa dibayangkan. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka sangat merugi, kata para ulama kita, sangat merugi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kepadanya lalu dia tidak mau membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran termasuk amalan yang mudah tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih merugi lagi jika ada orang yang hingga hari ini belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, lalu kemudian dia malu untuk belajar, dia malu untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qurannya dengan alasan mungkin sudah tidak muda lagi, sementara yang mengajarkan Al-Quran kebanyakan adalah orang-orang yang umurnya di bawah darinya. Maka terkadang ini membuat dia malu untuk terus belajar Al-Quran. Syaitan yang membuat dia malu, syaitan yang membisikkan dia supaya dia merasa malu. Jemaah sekalian, semestinya malu itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada hari kiamat nanti, kenapa kita tidak belajar Al-Quran, padahal kita diberikan banyak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Kata Nabi SAW, Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. Allah lebih berhak kita malu kepadanya ketika Allah akan memintakan pertanggungjawaban atas waktu yang Allah berikan kepada kita, lalu kita tidak bisa menjawabnya. Bahkan yang akan menjawab adalah anggota tubuh kita. Dan yang lebih menyedihkan, jika ada di antara kita orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bisa membaca Al-Quran dan dia sudah mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi kemudian dia menyia-nyiakan nikmat itu dan tidak mau membaca Al-Quran dengan alasan syahrul Quran, bulan Al-Quran telah pergi meninggalkannya. Al-Quran tidak hanya dibaca di bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan, tidak. Al-Quran dibaca di setiap hari, bahkan setiap saat, untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, senantiasa membersamai Al-Quran, baik itu dengan membacanya, mendengarkannya, bahkan sampai mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, dikatakan kepada mereka, Iqra, bacalah, wartaqi, teruslah naik derajatmu, warattil, dan teruslah tartil dalam membaca, perlahan-lahan dalam membaca. Fa inna manzilataka ma'a akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat itu sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca di dunia ini. Artinya semakin banyak bacaan Al-Quran kita jemaah sekalian, semakin mulia dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan, jika ingin mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka lihatlah kedudukan Al-Quran di dalam jiwa dan hati kita. Jika kita peduli dengan Al-Quran, maka sesungguhnya itulah kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat dusta kalau ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah, lalu dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala saja dia sangat jauh. Lalu cinta apa yang dia katakan selama ini? Makna tilawah Al-Quran yang kedua, kata para ulama tafsir kita, adalah mentadabburi Al-Quran. Membaca Al-Quran
adalah sarana untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak membacanya? Mentadabburi Al-Quran maksudnya adalah mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan. Jika kita tidak bisa berbahasa Arab, maka minimal kita membaca terjemahannya. Dari situ kita bisa memahami beberapa faidah-faidah, pelajaran-pelajaran dari ayat yang kita baca. Memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang kita baca, itu tadabbur. Berbeda dengan tafsir. Tafsir Al-Quran, ada para ulama khusus yang menafsirkan Al-Quran. Tapi tadabbur Al-Quran, setiap orang yang membacanya Allah perintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, mengambil pelajaran berharga dari apa yang dia bacakan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan mengancam orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak mau mentadabburi Al-Quran. Allah mengancam, jangan-jangan hatinya sudah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, ataukah hati mereka sudah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Waliyadzubillah. Logika terbaliknya jemaah sekalian, orang yang berusaha mengambil pelajaran dari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan di dalam hati-hati mereka. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita di antara mereka. Allah turunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu untuk dipelajari, untuk ditadabburi setiap ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan jika kita mentadabburinya dengan baik, maka Al-Quran itu akan menjadi pemberi peringatan buat kita, akan membawa kita kepada kebaikan. Waliyatadzakkara ulul albab, kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar orang-orang yang diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran dari setiap yang ditadabburinya. Dan terakhir jemaah sekalian, di antara makna dari tilawah Al-Quran, bahkan ini adalah puncak maknanya, yaitu berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Tidak hanya sebatas bacaan di lisan kita, tidak hanya sebatas tadabbur dengan mata, pandangan, pendengaran kita, tapi berusaha mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lainnya, bahkan juga dinukilkan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan, innama unzilal Quran liyu'mala bihi. Hanya saja Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, untuk diamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, ada 3 golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala wariskan Al-Quran kepada mereka. Lalu terjadi dan terbagi 3 golongan manusia dari segi pengamalan mereka terhadap isi kandungan Al-Quran itu. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum zalimun li nafsihi. Tapi ternyata orang-orang yang mengambil Al-Quran itu ada di antara mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri, yaitu mengamalkan isi Al-Quran tapi juga terkadang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka yang pertengahan, yaitu orang-orang yang berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka dari apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan perkara-perkara yang sunnah. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada di antara mereka orang yang paling ideal, yaitu orang-orang yang bergegas melakukan kebaikan-kebaikan atas izin dari Allah, yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban dan berusaha menjaga perkara-perkara yang sunnah, apa-apa yang Allah ajarkan dan perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian, posisi dan kedudukan kita di sisi Allah tergantung bagaimana posisi dan kedudukan Al-Quran dalam jiwa kita.
Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, sebagai teman hidup kita. Niscaya akan membawa kebaikan, keberhasilan dan kesuksesan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهائز مراتب الفخار. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain keutamaan-keutamaan yang telah kita dengarkan bersama pada khutbah pertama tadi, perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dan menyebutkan bahwa Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sebahagian umatnya yang telah banyak meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Furqan, pengaduan Nabi, keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, kata Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ditinggalkan artinya tidak dibaca, tidak dihafalkan, tidak dipelajari, tidak ditadabburi, tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain. Mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai hal yang ditinggalkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami telah menjadikan bagi setiap musuh-musuh, bagi setiap nabi, ada kalangan, ada musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir kita tentang ayat ini, jemaah sekalian? Mereka mengatakan sangat dikhawatirkan orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengajarkannya, tidak mau mengamalkannya, mentadabburinya. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, kata para ulama kita, sangat dikhawatirkan mereka akan menjadi musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi mengadu kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami jadikan musuh bagi setiap nabi dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa, yaitu yang meninggalkan Al-Quran. Jemaah sekalian, kalau ada di antara kita yang menjadi musuh Nabi, lalu apa yang diharapkan untuk bisa menyelamatkannya di akhirat? Jika tidak ingin menjadi musuh Rasulullah, maka hari ini di dunia, jadikan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu dan menolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Karena jika tidak ada bantuan dari Allah dan pertolongan dari Allah, niscaya kita benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.